Yohanes pasal 3 ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Katakan amin. Saya pernah urai ayat ini pada beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara. Ingat saya 2 tahun yang lalu saya pernah urai khotbah ini. Tapi pada kesempatan ini saya ingin kembali untuk sama-sama mereview kembali firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu dia selalu baru dan terus dia relevan dari waktu datang kepada waktu. Saudara, memang manusia dalam hidup ini ada 2 hal yang terjadi, lahir dan apa saudara? Mati. Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Saudara, Nikodemus coba menerjemahkan dan menafsirkan, bagaimana ini saya sudah tua? Bagaimana saya akan masuk lagi ke dalam rahim ibu? Saya sudah tua, gak mungkin. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa di dalam kehidupan kekristenan dia harus mengalami 2 kelahiran. Kelahiran pertama adalah lahir dari rahim ibu. Ini saya sudah singgung tadi malam, tapi saya ingin memperjelas lagi. Manusia lahir dari rahim ibu. Iya, ini kelahiran pertama. Dan kita semua sama lahir dari rahim ibu. Tetapi kelahiran manusia dari lahir dari rahim ibu ternyata nggak cukup, nggak punya jaminan untuk manusia itu bisa melihat seperti yang Yesus katakan kepada Nikodemus, melihat kerajaan Allah. Saudara, kalau manusia hanya 1 kali lahir, sebagaimana normalnya manusia lahir dari rahim ibu, maka kita akan menjadi sama seperti orang di luar sana yang hanya 1 kali lahir dari rahim ibu. Dan manusia yang hanya lahir dari rahim ibu gak dijamin untuk melihat kerajaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, kok kenapa demikian? Menunjukkan bahwa manusia harus melewati sebuah tahap berikut agar supaya manusia bisa menjadi pribadi yang bisa melihat kerajaan Allah, kerajaan surga. Ketika Tuhan berkata kepada Nikodemus, Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Maka ini yang saya berulang-ulang sampaikan untuk mengingatkan di hari Pentakosta ini, bahwa manusia harus dilahirkan kembali. Saudara-saudara, karena dari kandungan ibuku aku telah berdosa. Kok bisa demikian? Bukankah bayi yang dalam kandungan enggak tahu dosa? Tetapi dosa warisan dari Adam dan Hawa menjadi bagian dari manusia ketika itu sampai ketika di generasi sekarang. Sebagai apa yang disebut sebagai dosa warisan itu, saudara-saudara. Maka Alkitab berkata, Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Ya. Nah, ulangi, kelahiran secara jasmani belum tentu akan melihat kerajaan sorga, tetapi kelahiran secara rohani yang akan melihat kerajaan surga. Dan bagi orang yang percaya, ini menjadi hal yang penting. Artinya adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar. Boleh nggak Tuhan, saya lahir secara jasmani dari rahim ibu, untuk saya melihat kerajaan sorga? Kalau mengacu dari ayat ini, nggak dijamin. Enggak, iya. Boleh nggak Tuhan, saya 40 tahun yang lalu dilahirkan oleh ibu saya, untuk saya nggak dilahirkan kembali secara rohani? Nggak dijamin.
Ini bedanya saudara-saudara ya. Orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau orang yang tidak percaya, yang di luar Yesus, dia akan merasa cukup satu kali saja saya lahir dari rahim ibu, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. Iya, cukup satu kali saja. Itu orang dunia yang tidak percaya. Tetapi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, nggak sampai di situ. Ada sebuah tahapan berikut adalah kelahiran secara rohani. Mengapa manusia harus dilahirkan secara rohani? Saudara-saudara, mari kitab Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Iya. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada satu kata yang saya mau garis bawahi di situ. Pembaharuan. Iya. Dari kata dasar baru, untuk membaharui. Nah, inilah yang menjadi tujuan dari kekristenan, harus dilahirkan kembali, yaitu kelahiran kedua oleh Roh Kudus. Dengan tujuan adalah untuk membaharui. Membaharui di sini bukan daur ulang, saudara-saudara, tetapi sebuah pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, firman berkata pembaharuan. Jadi, mengapa Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali? Artinya adalah perlu pembaharuan hidup. Saudara-saudara, perlu pembaharuan hidup. Yang diibaratkan seperti sebuah produk, saudara-saudara, untuk kembali dibaharui agar supaya tidak mengalami kerusakan yang lebih parah. Apa yang menyebabkan manusia rusak, saudara? Apa yang menyebabkan manusia rusak? Ada yang bisa jelaskan? Apa yang menyebabkan manusia rusak? Dosa. Kalau nggak ada Roh Kudus yang Dia kirim, maka manusia akan terus bertambah, rusak, bertambah, rusak, bertambah, rusak. Jadi salah satu tujuannya adalah itu. Roh Kudus Dia kirim untuk membaharui hidup supaya tidak terus mengalami kerusakan. Maka saya katakan tadi, kalau nggak ada Roh Kudus, nggak dijamin kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang baru. Karena hanya ada satu unsur yang dalam Alkitab katakan yang dapat menjadikan kita baru, yaitu Roh yang Dia kirim sebagai Roh penolong yang akan membaharui kehidupan ini. Bersyukur saudara-saudara, kita istimewa. Tuhan berikan Roh Kudus. Kalau orang lain yang nggak percaya, mereka nggak punya Roh Kudus, maka mereka nggak akan mengalami pembaharuan. Saudara, ini doktrin di dalam Alkitab bahwa pembaharuan hidup hanya bisa didapat dari Roh Kudus. Ini alasan sehingga mengapa kita harus dilahirkan kembali. Tujuan dilahirkan kembali adalah agar supaya kita dibaharui hidup ini. Iya. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Peristiwa dosa di Taman Eden sehingga dia merasuk pada manusia. Pada peristiwa Nuh ketika itu, Tuhan menilik, Dia melihat, wah ini sudah rusak nih bumi. Ya, manusia-manusia yang menjalani hidup di bumi ini sudah rusak. Saya tanya kalau pada saudara, kalau saudara punya barang, punya sesuatu, punya alat, entah alat elektronik atau apa, kalau rusak, apa tindakan saudara-saudara? Saudara, saya mau sampaikan kepada kita ada mengandung rahasia di sini. Kaitannya dengan mengapa Alkitab berkata dalam tulisan tujuan
kita dilahirkan kembali adalah untuk membaharui hidup kita menjadi baru. Karena Dia sayang pada kita. Amin. Dia sayang pada saudara dan saya. Dia tidak mau engkau terus mengalami kerusakan. Itu kan wujud dari kasih Allah. Sehingga di antara kita, engkau mengalami kerusakan seperti apa parahnya. Ya. Kasih karunia Tuhan berlaku bagi engkau. Ketika engkau membuka hati, ya, ketika engkau menaruh percaya kepadanya, maka Rohnya akan bekerja. Dia akan membaharui hidupmu menjadi manusia yang baru. Serusak apapun engkau, Dia mau tunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudara-saudara. Maka itu sebabnya Dia kirim Roh Kudus sebagai Roh penolong. Dia akan menolong engkau yang sedang mengalami kerusakan. Puji Tuhan. Saya katakan tadi di awal, orang yang gak percaya, yang gak punya Roh Kudus, dia akan terus mengalami kerusakan. Dan kalau dia mengalami kerusakan terus, saya tanya, apa yang bakal terjadi? Kalau nggak akan diperbarui, mati, saudara-saudara. Nah, yang jasmani ini akan menuju kepada kematian dan kerusakan. Tetapi manusia rohani ini tidak akan mengalami kematian, tetapi akan mengalami kehidupan. Maka Tuhan mau kehidupan ini harus mengalami kelahiran kedua, yaitu kelahiran secara rohani, supaya engkau hidup, nggak mati. Amin, saudara. Nah, lalu alasan kenapa kita harus dibaharui? Mari buka Efesus pasal 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru. Tadi sudah dijelaskan, supaya kita menjadi manusia baru. Saudara, ini adalah sebuah fase perjalanan kekristenan. Ada pada manusia lama, lalu nanti ada pada manusia baru. Manusia lama menuju kepada kebinasaan, bicara tentang jasmani. Tetapi manusia baru bicara manusia rohani. Paulus menulis itu, saudara-saudara, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Amin. Jadi menjadi manusia baru itu adalah kehendak Allah. Menjadi manusia baru itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita hanya menjalani satu fase demi fase dalam perjalanan hidup, bahwa Tuhan berkehendak kamu harus menjadi manusia baru. Kamu harus menjadi manusia baru. Bagaimana caranya supaya saya menjadi manusia baru? Kamu harus dilahirkan oleh Roh Kudus. Nah, kalau engkau nggak dilahirkan dari Roh Kudus, maka engkau nggak dijamin hidupmu. Nggak ada kehidupan kekal. Nggak ada kehidupan kekal. Baik lagi, sehingga mengapa Yesus Dia berikan Roh Kudus kepada kita? Roh Kudus itu yang menjamin kita bisa hidup kekal. Amin. Roh Kudus yang menjamin engkau tidak mati kekal. Mati kekal bisa penghukuman. Roh Kudus yang menjamin engkau sehingga engkau bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Ini luar biasa. Ini jaminan bagi orang yang percaya. Dan saya katakan bahwa menjadi hal yang mutlak, ya, karena menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kekristenan, engkau harus dilahirkan kembali. Siapapun dia dalam konteks orang yang percaya kepada Yesus, ya. Kelahiran kedua yang menjamin, bukan kelahiran pertama, ya. Sekali lagi, kelahiran kedua yang menjamin engkau bisa melihat kerajaan surga.
kelahiran pertama nggak menjamin engkau melihat kerajaan surga. Karena orang yang nggak punya Roh Kudus, dia nggak bisa bersenyawa dengan Dia, maksudnya dengan Yesus. Karena produknya yang pertama gagal dalam artian karena dosa, yaitu ketika manusia jatuh dalam dosa hilang kemuliaan, ya saudara-saudara, maka dia pulihkan kembali produknya itu untuk dia berikan Roh Kudus agar supaya apa? Manusia kembali kepada karya ciptanya, yaitu segambar dengannya. Maka kalau orang mau masuk surga nggak segambar dengannya, maka di pintu surga dari jauh sudah kelihatan ini nggak segambar dengan surga, nggak boleh masuk. Salah satu yang menjadikan kita segambar dengan Allah, dengan Dia, apa? Apa yang salah satu? Roh Kudus. Iya. Itu Dia kembalikan kepada kita. Nah, sehingga kita, kekristenan adalah pribadi yang akan menjadi segambar dengan Dia. Pada waktu karya cipta pertama di Taman Eden, dia ketika itu hilang karena dosa. Lalu Dia datang, lalu Dia kembalikan. Ibaratnya Dia menyampaikan, yang pernah hilang di Taman Eden karena dosa, aku kembalikan. Iya, aku kembalikan. Kemuliaan yang hilang di Taman Eden karena dosa, sekarang ku kembalikan. Supaya kalian akan kembali seperti awal mula ku ciptakan, yaitu sepeta dan segambar denganku, yaitu supaya engkau punya kemuliaan, ada Roh Kudus di dalam engkau. Nah, dengan demikian maka engkau bisa masuk dalam kerajaan Allah. Bahwa manusia harus 2 kali lahir. Iya. Sekali lagi, manusia dalam konteks bingkai orang yang percaya kepada Yesus, dia harus 2 kali lahir. Ya. Kalau kelahiran pertama sudah otomatis semua kita sudah lahir dari rahim ibu. Ya. Itu kelahiran pertama. Tetapi kelahiran kedua, yaitu dilahirkan dari air dan roh, ini menjadi hal yang mutlak dalam kehidupan kekristenan. Ya. Supaya engkau bisa masuk dalam kerajaan Allah yang tidak dapat ditawar. Amin, saudara-saudara. Yang tidak dapat ditawar. Roh Kudus yang akan menjadikan kita manusia yang baru. Di awal saya jelaskan kan begini. Manusia dalam bingkai kekristenan 2 kali lahir, 2 kali mati. Iya. 2 kali lahir adalah kelahiran pertama secara jasmani, kelahiran kedua secara rohani. Maka dijamin. Nah, baru kematian. Kematian pertama yaitu mati bagi dosa, yaitu hidup dalam penyangkalan diri, menyangkal diri, ya, supaya Roh Kudus masuk di dalam engkau. Lalu kemudian mati secara jasmani. Nah, kita mau bersyukur. Mengapa kita mau bersyukur? Karena Dia berikan kepada kita Roh Kudus. Pada peristiwa hari Pentakosta, di mana rohnya diberikan, dicurahkan, melengkapi jemaat, melengkapi gereja, melengkapi saudara dan saya. Hei, engkau harus lahir kembali. Hei, Bapak Ibu anak-anak muda semua, engkau harus lahir kembali. Engkau harus lahir kembali. Apa yang akan membuat saya dilahirkan kembali? Roh Kudus yang akan melahirkan engkau kembali. Mengapa Roh Kudus itu menjadi hal yang penting di dalam kita? Saya selalu katakan, mengupgrade kehidupan kita supaya kita terus menjadi pribadi yang baru. Kalau enggak, maka kita akan ibaratnya kayak gini, saudara. Kayak gini, maka kita akan terus mengalami penurunan.
ibaratnya tadi, dia akan mengalami kerusakan, kerusakan. Nah, kalau sudah pada kerusakan yang paling parah, dia akan mati dia. Ya, mati. Kalau ibaratnya manusia yang kayak demikian, maka saudara-saudara dikasih sudah selesai. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, Roh Kudus diberikan di dalam kita, bukan turun begini saudara sampai mati. Tetapi Roh Kudus yang diberikan dalam kita, dia akan membaharui. Manusia yang lama akan menjadi manusia yang baru. Manusia yang lama adalah bicara satu kehidupan yang dulu, maka dia akan mengalami sebuah peningkatan secara rohani. Dia akan naik terus, terupgrade terus, dan dia gak akan mati, tetapi dia akan terus mengalami satu kehidupan. Karena Roh Kudus akan memberi kehidupan, dia terus akan tambah naik, sampai dia mencapai kesempurnaan dari satu kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Itulah orang yang percaya, yang kita yakini seperti apa yang Alkitab katakan. Hai Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Kalau enggak, hidupmu ini akan mengalami kematian secara perlahan-lahan. Dan kematian kekal akan engkau alami, dan engkau enggak dijamin kehidupan kekal itu. Seperti itu. Nikodemus berkata, saya sudah tua. Enggak. Yang akan membuat engkau lahir kembali adalah air dan roh. Nanti dari kesempatan saya ulang bahas masalah air. Engkau harus lahirkan kembali oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang akan memberikan engkau. Amin, saudara.